Namanya Eko siapa, Pak? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang kemanusiaan. Pancasila. Satu, kemanusiaan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Blackberry Belagio. Pancasila. Satu, Persatuan Persija. Persatuan Persija. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, Persija. Nah, Persija sampai mati, Pancasila kagak hafal. Persija sampai mati, Pancasila kagak hafal, gitu kan? Sementara itu Kapolri terpilih Komjen Pol Tito Karnavian menegaskan perlu sanksi yang berat selain hukuman terhadap supporter sepak bola yang melakukan aksi anarkistis. Komunikasi yang baik harus dijalin antara supporter sepak bola dengan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan. Penegakan hukum harus dijalankan. Saya kira kemarin sudah ada yang diproses hukum. Kemudian kedua, perlu ada komunikasi ya, terutama antara Polda Metro Jaya dengan Jackmania, sehingga kebuntuan-kebuntuan atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian juga karena kemarin ada ribut, saya berpendapat bahwa perlu ada sanksi untuk itu. Ya, bukan hanya sebagai sanksi hukum, tapi sanksi lain. Dan saya kira Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan bahwa turnamen Indonesia Soccer Championship 2016 tetap dilanjutkan. Dengan berbagai catatan, tidak hanya itu Persija juga dikenakan hukuman larangan menjadi tuan rumah. Insiden kerusuhan supporter Persija Jackmania dengan aparat kepolisian dalam laga melawan Sriwijaya FC Jumat pekan lalu membuat Menpora Imam Nahrawi memanggil sejumlah pihak terkait dengan pertandingan tersebut. Dalam rapat tersebut, Menpora mewakili pemerintah selaku penanggung jawab memberikan 6 rekomendasi. Di antaranya adalah menjatuhkan sanksi larangan menjadi tuan rumah bagi Persija selama 6 pertandingan, sekaligus melarang Jackmania hadir di setiap pertandingan selama ISC 2016 berlangsung. Nantinya ke-6 rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin PSSI. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada Persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama 6 kali pertandingan, dan untuk pertandingan tanggal 3 Juli rupanya sudah bertanding di luar Jakarta. Supporter Jackmania tidak diizinkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya ISC dan atau minimal tidak boleh menggunakan atribut Jackmania dalam bentuk apapun selama 6 pertandingan. Setelah menetapkan 7 tersangka, Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 oknum supporter Jackmania yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara itu, 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi balasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kerusuhan supporter Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari yang lalu. Aparat kepolisian kembali menangkap 3 supporter Jackmania terkait dengan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda. Penangkapan pelaku berhasil diungkap setelah sebelumnya aparat kepolisian memeriksa tersangka Jamal alias Oboy yang terlebih dahulu ditangkap. Hingga saat ini, polisi terus mencari pihak lain dan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Sementara pelaku penganiayaan lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi balasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiano, meski belum sempat terlaksana, ke-15 anggota polisi diduga akan melakukan serangan balik dan langsung diamankan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tetap akan memeriksa anggotanya yang melanggar aturan karena tidak sesuai dengan jiwa korsa. HJ, kemudian K dan I, ini tiga-tiganya kita lagi berusaha secara intensif terkait perannya yang bersangkutan saat terjadinya laga kemarin, yaitu khususnya saat penyerangan saudara J ini alias Oboy terhadap Brigadir Yudawan.
yang kita bisa lihat sama-sama fotonya yang Jackmania mengejar anggota polisi di tengah lapangan. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menilai penyanderaan warga Indonesia di Filipina seperti sudah menjadi kebiasaan. Penyanderaan kali ini adalah yang ketiga kali dalam tahun ini menimpa warga negara Indonesia. Ya tadi tuh kita tidak mau dijadikan sandera oleh kepentingan-kepentingan, ya bukan politik ini sih, kepentingan seperti ini yang kita lihat kok kayaknya jadi tuman gitu, jadi kok kayaknya begitu ya. Ketua DPR Ade Komarudin berharap pelantikan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri segera dilakukan. Hal ini terkait Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan segera memasuki masa pensiun pada akhir Juli mendatang. Semuanya tentu tergantung kepada Presiden soal waktu. Pasti Presiden kemauannya pasti cepat sesuai, tetapi kan pasti agenda harus diatur. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden soal pelantikan Pak Tito. Itu sudah merupakan kewenangan beliau selaku Presiden. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Terbongkarnya praktek penjualan vaksin palsu yang telah berjalan selama 13 tahun menjadi perhatian banyak pihak. Komisi 9 DPR meminta agar pemerintah menuntaskan kasus ini serta meminta agar kewenangan Badan POM diperluas. Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk membahas peredaran vaksin palsu di masyarakat. Ketua Komisi 9, Dede Yusuf, beranggapan ada kelalaian di pihak terkait hingga beredarnya vaksin palsu bahkan hingga 13 tahun lamanya. Dede juga menyayangkan tidak adanya aturan yang mengizinkan Badan POM sebagai Badan Pengawas Obat-obatan melakukan penyidikan maupun penangkapan secara langsung terhadap pelaku curang tersebut. Untuk itu Dede mengusulkan adanya penguatan terhadap lembaga tersebut melalui amandemen undang-undang agar memperbolehkan Badan POM terlibat langsung dalam membongkar sindikat-sindikat serupa di masyarakat. Karena kita mengetahui bahwa terjadinya case ini sejak dari tahun 2003, artinya sudah begitu lama. Dan dampak ikutannya kita belum tahu seperti apa. Jadi kita harus meminta kepada pemerintah untuk melakukan satu penelusuran dampak ikutan. Yang kedua adalah apakah ini jangan-jangan hanya ujung dari gunung esnya saja, ya? Karena kita bisa melihat bahwa dari tersangka yang didapatkan ini ternyata dia membuat produksinya dengan sangat mudah. Nah, bagaimana dengan industri-industri berskala besar lainnya, mafia-mafia obat-obatan yang lain yang mungkin bisa membuat dalam skala yang jauh. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ani Rahmi. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan segera dibawa ke rapat paripurna besok. Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap tidak ada perubahan terkait agenda rapat besok. Ade berharap dalam rapat paripurna besok RUU Tax Amnesty mendapatkan pengesahan sehingga dapat segera diterbitkan menjadi undang-undang. Undang-undang pengampunan pajak sendiri ditargetkan berlaku Juli mendatang. Menurut Ade, pengampunan pajak dibutuhkan agar uang yang terparkir di luar negeri dapat kembali ke tanah air. Tax Amnesty rencananya esok hari. Di esok hari ada pertama soal tax amnesty, yang kedua soal APBNP. Diambil keputusan. Saya kira seperti hanya Polri, mudah-mudahan tidak ada perubahan apapun tentang dua agenda. Ketua DPR Ade Komarudin menilai beredarnya vaksin palsu merupakan keteledoran dan longgarnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ade menegaskan Komisi 9 akan mengawasi ketat kinerja BPOM. Ade menyayangkan peredaran vaksin yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Penyebaran vaksin palsu akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Hal ini merupakan wujud keteledoran dari Badan POM. Ia meminta Komisi 9 lebih konsen terhadap kasus ini. Ade juga meminta Komisi 9 mendalami kasus ini bersama Badan POM. Satu keteledoran dari pengawasan di Badan POM, satu kira. Yang penting adalah kita mengingatkan Komisi 9 pada saat yang akan datang pasti mengamati hal itu, mendalami hal itu dengan baik, dan kita harus pertanyakan dengan baik menyangkut hal ini kepada Badan POM, karena tidak bisa kita biarkan ini menyangkut soal kesehatan masyarakat
dan jika dibiarkan juga itu akan dampak buruknya akan meluas di masyarakat. Yang kita bisa lihat sama-sama fotonya yang Jackmania mengejar anggota polisi di tengah lapangan. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menilai penyanderaan warga Indonesia di Filipina seperti sudah menjadi kebiasaan. Penyanderaan kali ini adalah yang ketiga kali dalam tahun ini menimpa warga negara Indonesia. Ya tadi tuh kita tidak mau dijadikan sandera oleh kepentingan-kepentingan, ya bukan politik ini sih, kepentingan seperti ini yang kita lihat kok kayaknya jadi tuman gitu, jadi kok kayaknya begitu ya. Ketua DPR Ade Komarudin berharap pelantikan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri segera dilakukan. Hal ini terkait Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan segera memasuki masa pensiun pada akhir Juli mendatang. Semuanya tentu tergantung kepada Presiden soal waktu. Pasti Presiden kemauannya pasti cepat sesuai, tetapi kan pasti agenda harus diatur. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden soal pelantikan Pak Tito. Itu sudah merupakan kewenangan beliau selaku Presiden. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Terbongkarnya praktek penjualan vaksin palsu yang telah berjalan selama 13 tahun menjadi perhatian banyak pihak. Komisi 9 DPR meminta agar pemerintah menuntaskan kasus ini serta meminta agar kewenangan Badan POM diperluas. Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk membahas peredaran vaksin palsu di masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan bahwa turnamen Indonesia Soccer Championship 2016 tetap dilanjutkan. Dengan berbagai catatan, tidak hanya itu Persija juga dikenakan hukuman larangan menjadi tuan rumah. Insiden kerusuhan supporter Persija Jackmania dengan aparat kepolisian dalam laga melawan Sriwijaya FC Jumat pekan lalu membuat Menpora Imam Nahrawi memanggil sejumlah pihak terkait dengan pertandingan tersebut. Dalam rapat tersebut, Menpora mewakili pemerintah selaku penanggung jawab memberikan 6 rekomendasi. Di antaranya adalah menjatuhkan sanksi larangan menjadi tuan rumah bagi Persija selama 6 pertandingan, sekaligus melarang Jackmania hadir di setiap pertandingan selama ISC 2016 berlangsung. Nantinya ke-6 rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin PSSI. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada Persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama 6 kali pertandingan, dan untuk pertandingan tanggal 3 Juli rupanya sudah bertanding di luar Jakarta. Supporter Jackmania tidak diizinkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya ISC dan atau minimal tidak boleh menggunakan atribut Jackmania dalam bentuk apapun selama 6 pertandingan. Setelah menetapkan 7 tersangka, Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 oknum supporter Jackmania yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara itu 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi. Ketua Komisi 9 Dede Yusuf beranggapan ada kelalaian di pihak terkait hingga beredarnya vaksin palsu bahkan hingga 13 tahun lamanya. Dede juga menyayangkan tidak adanya aturan yang mengizinkan Badan POM sebagai badan pengawas obat-obatan melakukan penyidikan maupun penangkapan secara langsung terhadap pelaku curang tersebut. Untuk itu Dede mengusulkan adanya penguatan terhadap lembaga tersebut melalui amandemen undang-undang agar memperbolehkan Badan POM terlibat langsung dalam membongkar sindikat-sindikat serupa di masyarakat. Karena kita mengetahui bahwa terjadinya case ini sejak dari tahun 2003, artinya sudah begitu lama, dan dampak ikutannya kita belum tahu seperti apa. Jadi kita harus meminta kepada pemerintah untuk melakukan satu penelusuran dampak ikutan. Yang kedua adalah apakah ini jangan-jangan hanya ujung dari gunung esnya saja, ya? Karena kita bisa melihat bahwa dari tersangka yang didapatkan ini ternyata dia membuat produksinya dengan sangat mudah. Nah, bagaimana dengan industri-industri berskala besar lainnya, mafia-mafia obat-obatan yang lain yang mungkin bisa membuat dalam skala yang jauh. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ani Rahmi. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan segera dibawa ke rapat paripurna besok. Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap tidak ada perubahan terkait agenda rapat besok.
Ade berharap dalam rapat paripurna besok RUU Teks Amnesti mendapatkan pengesahan sehingga dapat segera diterbitkan menjadi undang-undang. Namanya Eko siapa, Bang? Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang kemanusiaan, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan BlackBerry Melangio. Pancasila 1. Persatuan Persija. Persatuan Persija. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Persija. Nah, Persija sampai mati, Pancasila kagak hafal. Persija sampai mati, Pancasila kagak hafal, gitu kan? Sementara itu Kapolri terpilih Komjen Pol Tito Karnavian menegaskan perlu sanksi yang berat selain hukuman terhadap supporter sepak bola yang melakukan aksi anarkistis. Komunikasi yang baik harus dijalin antara supporter sepak bola dengan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan. Penegakan hukum harus dijalankan. Saya kira kemarin sudah ada yang diproses hukum. Kemudian kedua, perlu ada komunikasi ya, terutama antara Polda Metro Jaya dengan Jackmania, sehingga kebuntuan-kebuntuan atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian juga karena kemarin ada ribut, saya berpendapat bahwa perlu ada sanksi untuk itu. Ya, bukan hanya sebagai sanksi hukum, tapi sanksi yang lain. Dan saya kira Alasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa oleh Dit Propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kerusuhan supporter Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari yang lalu. Aparat kepolisian kembali menangkap 3 supporter Jackmania terkait dengan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda. Penangkapan pelaku berhasil diungkap setelah sebelumnya aparat kepolisian memeriksa tersangka Jamal alias Oboy yang terlebih dahulu ditangkap. Hingga saat ini, polisi terus mencari pihak lain dan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Sementara pelaku penganiayaan lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi balasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiano, meski belum sempat terlaksana, ke-15 anggota polisi diduga akan melakukan serangan balik dan langsung diamankan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tetap akan memeriksa anggotanya yang melanggar aturan karena tidak sesuai dengan jiwa korsa. HJ, kemudian K dan I, ini tiga-tiganya kita lagi periksa secara intensif terkait perannya yang bersangkutan saat terjadinya laga kemarin, yaitu khususnya saat penyerangan saudara J ini alias Oboy terhadap Brigadir Yudawan.